Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak selalu yang lebih tua meninggal terlebih dahulu. Dan tidak selalu yang sakit berangkat lebih dahulu. Berapa banyak yang sehat, berapa banyak yang lebih muda, ternyata dia harus pergi meninggalkan dunia ini. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kita semua harus siap-siap ketika ajal datang menjemput kita. Sebagian orang menunda-nunda kebaikan. Sehingga ajal meninggal dunia, dia belum mengamalkan kebaikan tersebut. Ada yang menunda-nunda berangkat haji padahal dia sudah mampu. Ada yang menunda-nunda bersedekah padahal dia punya kelebihan harta. Ada yang menunda-nunda punya anak umpamanya karena dia berpikir masih ini dan itu. Akhirnya ajal menjemput, dia belum haji, dia belum sedekah, dan dia belum punya anak ya. Ada banyak kondisi. Kembali kepada pertanyaan. Yang pertama, setelah meninggal dunia, maka harta itu jadi milik ahli waris. Allah Azza wa Jal ketika membagi warisan, disebutkan di akhir ayat di surat An-Nisa di ayat 11, 12, 13 itu Allah menyebutkan di sana mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian waris itu setelah ditunaikannya wasiat dan dilunasinya hutang. Kalau yang meninggal dunia tidak berwasiat, maka tidak ada kewajiban dari pihak keluarga untuk tadi menghajikan, mewakafkan hartanya, nggak ada. Harta peninggalannya jadi milik ahli waris. Nah, tinggal ahli warisnya ini. Kalau mereka setuju sebagian hartanya diwakafkan, ahlan wa sahlan. Ini sebagai bentuk kebaikan mereka. Dan subhanallah Nabi SAW itu menyuruh kita untuk segera bersedekah jamaah sebelum datang kematian. Karena orang kalau sudah mau mati ya, dia udah sakit-sakitan. Nilai sedekahnya itu berbeda dengan ketika dia sehat. Pahalanya itu beda. Makanya Nabi SAW mengatakan afdalus sedekah. Sedekah yang paling baik itu anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling baik adalah tatkala engkau dalam kondisi sehat dan engkau berambisi. Arti kepingin ini, kepingin itu, engkau berharap kekayaan, takut miskin. Jangan sedekah ketika engkau sudah sakit-sakitan. Baik. Jadi kalau keluarga ingin mewakafkan sebagian hartanya, maka harus dengan kesepakatan ahli waris yang lainnya. Kalau yang sang kakak ingin mewakafkan bagian dia, tafadhal. Dia dapat berapa bagiannya, mau dia katakan bagianku aku akan wakafkan. Kalau tadi niat untuk membadalkan haji, silahkan. Kalau memang khususnya kalau si mayit memang kepingin berangkat haji. Kadang-kadang kita ini membadalkan haji, orang yang gak kepingin haji sebenarnya. Orang itu gak kepingin haji, hidup dia gak kepingin haji. Terus kita mati membadalkan dia, kadang-kadang kurang efektif buat si mayit juga. Maka lihat kondisinya. Kalau keluarga sepakat, engkau hanya bisa menawarkan karena tidak ada wasiat. Engkau tawarkan kepada mereka gimana kalau beberapa persen untuk sedekah. Kalau mereka mau, ahli waris ya, kita bicara ahli waris, dilihat ahli waris itu kalau masih ada bapak ibunya, ya bapak ibunya yang mendapatkan warisan dari anak tersebut. Tinggal sekarang kalau mereka sepakat, tafadhol. Kalau nggak sepakat ya nggak bisa dipaksain. Tapi kalau sang kakak dapat bagian, anak nggak tahu siapa saja yang dapat bagian, dia ingin mewakafkan, itu kerelaan sang kakak dalam bagian dia. Tapi tidak dengan bagian yang lain. Karena harta setelah meninggalnya orang tersebut, itu menjadi milik ahli waris. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.